Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap maya lagi ya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang tujuan menyimak. Saya hanya akan mengulas materi kemarin terkait dengan tujuan menyimak. Baik saudara-saudara, kemarin saya telah menyampaikan bahwa tujuan menyimak itu ternyata banyak sekali ya. Ya, di antaranya adalah menyimak itu bertujuan untuk mendapatkan informasi. Kemudian menyimak itu bertujuan untuk menangkap isi dari ujaran seseorang begitu. Kemudian menyimak itu juga untuk memahami makna komunikasi yang ingin disampaikan oleh seorang pembicara melalui ujaran-ujarannya. Kemudian tujuan dari menyimak itu juga bisa dikatakan untuk melakukan evaluasi dan juga menyimak itu bertujuan untuk problem solving atau memberikan solusi atau memecahkan masalah begitu ya. Kemudian selain itu saudara-saudara, tujuan menyimak itu bisa diuraikan seperti ini. Untuk memperoleh informasi yang bersangkutan atau berkaitan dengan pekerjaan atau profesi. Jika kalian ini adalah calon guru begitu ya, maka Anda menyimak ujaran seseorang itu yang terkait dengan topik-topik pendidikan. Itu karena kalian sebagai seorang guru. Kemudian itu karena kalian seorang guru, maka yang kalian cari misal nih, ditiadakannya ujian nasional, kemudian diganti oleh evaluasi bla 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 oleh Menteri Nadiem Makarim misalnya. Atau apa sih, ada sesuatu yang baru apa lagi sih di dunia pendidikan begitu ya. Kemudian saudara, tujuan dari menyimak itu juga agar menjadi komunikasi antar pribadi begitu ya, menjadi lebih efektif ya dalam hubungan kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan ibu-ibu PKK ya, nyonya-nyonya sosialita juga harus memperhatikan atau menyimak dengan penuh perhatian begitu ya, penuh apresiasi untuk menjaga hubungan antar pribadi ini supaya lebih efektif, tidak menyakitkan gitu ya. Siapa tahu dari ujaran seseorang itu ada pesan implisit, menyindir katakan begitu, jeng biasanya gitu ya. Kemudian tujuan dari menyimak itu juga bisa dikatakan sebagai mengumpulkan data nih ya. Apakah ini fake, hoax, atau fakta gitu. Jadi seseorang tidak bisa berlaku halu juga begitu. Jadi kita perlu mengumpulkan data agar dapat membuat simpulan-simpulan yang masuk akal. Gitu. Kemudian tujuan kita menyimak itu agar dapat memberikan respon yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar. Contohnya bisa ini nih, KDI atau ajang pencarian bakat dalam nyanyi begitu ya. Kita perhatikan komentator itu. Komentator itu memberikan komentar setelah dia menyimak dengan benar-benar seseorang yang sedang bernyanyi. Atau yang kita saksikan bersama, dai cilik itu loh, pemilihan dai cilik. Seorang juri menyimak betul-betul hal-hal yang diujarkan atau dikatakan oleh peserta lomba dai cilik. Apa sih isi ceramahnya? Ada pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh si dai cilik ini?
begitu, supaya si juri ini apa? Mengevaluasi begitu lah, ya, memberikan respon gitu terhadap ujaran yang disampaikan oleh si dai ini. Kemudian, saudara, ada yang berpendapat begini bahwa dengan menyimak, seseorang itu dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran si pembicara gitu ya, dengan perkataan lain untuk belajar. Sama halnya ketika saudara menyimak baik-baik uraian atau paparan saya pada kesempatan ini. Karena apa? Saudara-saudara sedang menyimak tentang tujuan dari menyimak. Kemudian saudara-saudara, tujuan dari menyimak itu juga menikmati terhadap sesuatu, terhadap materi. Ini bisa terjadi pada kegiatan menyimak sastra ya, menyimak pembacaan puisi, menyimak pementasan drama atau suatu pagelaran, segala sesuatu yang terkait dengan bidang seni ya, bisa menikmatinya secara audial atau audiovisual. Kemudian menilai bahan simakan. Maksudnya adalah kita bisa memberikan penilaian terhadap hal-hal yang kita simak tentang baik buruknya, indah atau tidak indahnya ya, ketepatannya, apakah orang ini asal-asalan dalam berbicara begitu. Apakah seseorang itu logis atau tidak dalam paparannya gitu ya. Dengan perkataan lain untuk melakukan evaluasi juga. Kemudian untuk mengapresiasi ya, ada lagu yang bisa kita apresiasi, pembacaan puisi, pendongeng ya yang bisa kita apresiasi dari hasil dongengannya, dari hasil pembacaannya. Kemudian ada juga pementasan drama dari dialog-dialog antar tokohnya begitu ya. Kemudian tujuan lain dari menyimak adalah untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan, ide-ide kita, perasaan-perasaan kita kepada orang lain dengan tepat, dengan lancar, begitu ya. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita berhasil dalam menyimak gitu ya, diri kita itu semacam punya penunjang dalam mengomunikasikan ide atau gagasan kita ini ya kepada orang lain, kepada mitra tutur kita. Dan kita akan mahir pula dengan proses menyimak itu tadi, membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Bunyi yang distintif, ya, atau bunyi mana yang tidak distintif. Nah, itu. Dan biasanya ini diperoleh dari pembicara asli atau native speaker. Bu Fatimah perlu menceritakan dalam hal ini, saudara-saudara. Waktu itu Bu Fatimah les atau mengikuti kursus bahasa Inggris begitu ya. Ketika Bu Fatimah berhadapan langsung dengan seorang native speaker begitu ya, rasanya lain ya, intonasi, kemudian enjambemen, tinggi rendah nada yang dituturkan Bu Fatimah sebagai seorang yang sedang mengikuti kursus dengan penutur aslinya. Bisa dibedakan antara thank you ya dengan thank you. Itu. Kemudian ada something. Lucunya lagi ada teman kursus Bu Fatimah bilang something itu dengan kecepatan yang maha dahsyatnya dan itu menimbulkan gelak tawa di kelas waktu itu ini something gitu. Something. Padahal harus something. Ya. Jadi ketika kita sudah mahir dalam menyimak gitu, kita akan bisa membedakan bunyi-bunyi tersebut. Kemudian
Tujuan dari menyimak adalah kita bisa memecahkan masalah secara kreatif, analitis gitu ya, dengan masukan dari bahan-bahan yang kita simak. Jadi ketika seseorang itu sering menyimak sering menyimak dan dia mendapatkan informasi dari simakan itu, maka ketika dia dihadapkan pada suatu permasalahan, dia akan memiliki plan A, plan B, plan C gitu ya. Memiliki banyak sekali alternatif solusi gitu. Karena apa? Di gudang pengetahuannya ini ada banyak pengetahuan, ada banyak hasil simakan yang bisa dijadikan sebagai problem solving dari permasalahan yang dihadapi begitu. Kemudian dengan dia banyak menyimak gitu ya, dia dapat meyakinkan dirinya sendiri ketika menghadapi suatu masalah begitu ya, atau dia bisa mendeteksi nih bahwa ada semacam keraguan atau kebohongan yang disampaikan oleh orang lain. Ya, ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang persuasif. Begitu, saudara-saudara. Baik. Tujuan dari menyimak telah Bu Fatimah sampaikan, begitu. Sekarang kita akan beralih materi, yaitu materi terkait jenis-jenis menyimak, saudara-saudara. Oh maaf, prinsip begitu, prinsip-prinsip yang ada di dalam mata kuliah menyimak. Ketika kita menyimak, saudara-saudara, kita tahu gitu ya, kita wajib tahu manfaat dan jenis-jenis menyimak itu. Ini saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh bagi kita sebagai seorang penyimak, saudara-saudara, yaitu yang pertama adalah ketika kita menyimak, ya, kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita mendapatkan banyak sekali informasi. Ya, selain itu, saudara-saudara, kita juga menjadi percaya diri untuk menyampaikan suatu pendapat berdasarkan hasil-hasil simakan atau hasil-hasil ilmu ya, pengetahuan yang kita peroleh dari proses tadi kita menyimak. Begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, manfaat kita melaksanakan atau melakukan aktivitas menyimak, kita selain mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, kemudian pengalaman hidup yang berharga bagi kita, gitu ya, yang memiliki nilai informatif, juga ini kita dapat meningkatkan intelektualitas kita. Kita dapat memperdalam penghayatan keilmuan dan khasanah ilmu kita. Contohnya begini, Bu Fatimah itu sangat interest, sangat gemar gitu ya, gemar, suka, cinta pada dunia sastra. Maka Bu Fatimah yang disimak adalah hal-hal yang terkait dengan kesusastraan. Dengan demikian, intelektualitas Bu Fatimah dalam hal kesastraan itu akan meningkat, bertambah begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal begitu terkait dengan tujuan menyimak, manfaat dari menyimak itu sama dengan yang sudah saya sampaikan terkait tujuan menyimak, yaitu kita dapat memperkaya kosakata. Kita
kita mendapatkan tambahan perbendaharaan, misalnya diksi yang tepat, ungkapan yang tepat, tidak hanya tepat, tapi juga bermutu dan kadangkala, bahkan seringkali begitu ya, puitis. Ya. Ini bisa dimanfaatkan bagi perayu-perayu ulung ini ya. Orang yang banyak menyimak, komunikasinya itu juga akan menjadi lebih lancar dan kata-kata yang digunakan itu menjadi lebih variatif begitu. Kemudian menyimak itu juga bermanfaat untuk memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat yang open mind, ya, terbuka. Dan tidak hanya itu, tetapi juga objektif. Kemudian kita juga ini loh saudara-saudara, memiliki kepekaan, empati gitu ya, tidak hanya simpati tetapi empati, memiliki kepedulian sosial. Kemudian juga kita yang suka art gitu ya, dapat meningkatkan citra artistik kita. Ya, jika yang kita simak itu adalah hal-hal yang berbau seni, memperhalus perasaan, indah bahasanya, itu juga akan dapat meningkatkan citra artistik kita, begitu ya. Baik, saudara-saudara, paparan tadi terkait dengan tujuan, dengan manfaat dari menyimak telah saya sampaikan. Sekarang mari kita diskusikan, saudara-saudara. Adakah tujuan dan manfaat lain ya, selain yang sudah Bu Fatimah sampaikan tadi melalui beberapa contoh juga telah saya singgung gitu ya. Setelah saya sampaikan materi tersebut, saudara-saudara dapat mengunjungi channel YouTube yang linknya saya bagikan di grup WA. Kemudian saudara-saudara diskusikan melalui kolom komentar di channel YouTube tersebut, dan jangan lupa saudara-saudara juga mengisi kehadiran di Sepada yang telah disediakan. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa.